damai. Hai Yesus perdana akuku. Hai Yesus bersifat. Shalom, Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa dengan saya pada saat renungan ini. Saya mau menyapa kita semuanya lebih dahulu. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Marilah kita lebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, renungan kita pada hari ini Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 dari kitab Hosea 6 ayat 3. Demikian bunyinya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian bunyinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, judul renungan ini adalah mari kita mengenal Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jika kita belum mengenal seseorang, maka kita tidak akan mengasihinya. Mengenal seseorang tidak hanya sekedar tahu nama atau identitasnya, tapi juga pasti mengetahui sifat baik buruknya, bahkan mampu menerimanya. Demikian juga Allah ingin supaya kita mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, mengenal sifat dan karakter Allah yang ilahi itu dan karya keselamatan Allah yang agung, Nabi Hosea dalam nats ini mengajak kita untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Jika tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan mampu mengasihi Allah dengan setia tentunya. Seperti pengalaman bangsa Israel, mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik, sehingga mereka hanya bertobat sesaat saja. Nats hari ini saudaraku merupakan bagian dari berita tentang pertobatan yang berpura-pura dari bangsa Israel. Mereka mengaku dosa dan bertobat, tetapi pertobatan itu sungguh amat palsu. Kita bisa lihat dalam Hosea pasal 6 ayat 1-3. Tapi pada kenyataannya mereka masih berbuat dosa. Mereka tahu bahwa Allah yang menghukum akan memulihkan dan memberi kehidupan kembali jika mereka mencarinya. Mereka yakin bahwa Allah akan datang kembali seperti terang fajar dan seperti hujan di akhir musim yang kering. Oleh karena itu, di ayat ini dikatakan supaya mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Jika orang yang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka ia tidak akan berani membohongi Tuhan dengan berpura-pura bertobat dan kembali melakukan kejahatan. Semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan, maka semakin kita mengasihinya, bukan dengan melakukan kehendaknya, dengan melakukan perintah-perintahnya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, semakin kita tidak mengenalnya, semakin kita tidak tahu mana yang Tuhan kehendaki dan cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah terus mengenal Tuhan semakin dalam lagi, agar kita semakin mengasihi Tuhan dan tetap setia kepadanya. Memang hal ini tidak mudah, tidaklah gampang. Tetapi, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, maka patutlah kita mengasihi Dia dengan sempurna. Melalui kita mengenal Dia, apa perintahnya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itulah yang hendak kita perhatikan dalam perjalanan hidup kita. Baiklah saudara-saudaraku, kita berikan hati untuk mengenal Tuhan
dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah hati. Kiranya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukannya, yakni mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Beri kami kekuatan untuk mampu mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Jauhkan dari diri kami berpura-pura, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengenal Tuhan kami yang penuh kasih itu. Ya Bapa di surga, ajar kami bagaimana mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Bukalah hati kami Tuhan, untuk tetap setia mengenal Engkau. Berkati hidup kami dalam menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Kami berserah hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah sapaan renungan yang baru saja saya sampaikan, kiranya berguna bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.